Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang bilangan pecahan, yaitu kita bahas macam-macam bilangan pecahan, kemudian operasi hitung pada bilangan pecahan, dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan bilangan pecahan. Namun sebelum kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat terus update materi dari kami. Oke, kalau sudah, maka kita akan coba lanjutkan. Macam-macam bilangan pecahan, ya. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan atau A per B terdiri dari pembilang dan penyebut. A itu pembilang dan B itu penyebut. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu ada beberapa macam. Yang pertama A, pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang bagaimana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, yaitu A-nya lebih kecil daripada B, atau yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah B. Contoh 2/3, 5/8, dan 12/41. Semuanya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut di bawah. Yang kedua B, pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri pada bilangan bulat dan bilangan biasa. Dengan pecahan biasa. Bilangan bulat ada pecahan biasa. Contoh 5/3. 5/3 ini pecahan campuran karena kita bikin ini pecahan biasa. Bisa dirubah bentuk menjadi pecahan campuran karena apa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 5/3 sama dengan 1 2/3. Ya, 5 dibagi 3 1. Ya, sisanya 2, maka di 1 2/3. 20/9. 20 bagi 9 2. Sisanya 2, maka 2/9. 15/4, 15 bagi 4 itu 3, sisanya 3/4 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan C, pecahan desimal. Pecahan desimal yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh 0,3, 3,7, 24,98, 125,1558. Nah, bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Namun yang paling gampang, lihat berapa angka di belakang koma. Misalnya 0,3. Berapa angka di belakang koma? Satu angka, maka bisa kita buat 3/10. 3,7, berapa angka di belakang koma? Nih 7, berarti satu angka di belakang koma. Maka ini 3,7 ini bisa kita buat 37/10. Kemudian 24,98. Ini ada dua angka di belakang koma ya, 98. Ya, 98. Maka karena ada dua angka menjadi 24,98/100. Yang berikut yang ketiga, yang keempat 125,1558. Ini ada 4 angka di belakang koma. Maka kita bisa berubah jadi 125,1558/10.000. Ya, kalau ada 4 angka. Ya. Contoh, ini dia 0,3 3/10, 0,12 dan ini bisa disederhanakan lagi jadi 3/25. 5,478 ini sama dengan 5,478/1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. 478/1000 bisa disederhanakan jadi 5,239/500 sama-sama dibagi 2. Kemudian yang keempat 0,00012. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 angka di belakang koma. Jadi 10 angka di belakang koma berarti dia 10 miliar. Ya, nih nolnya ada 10. Jadi 0,00012 sama dengan 12/10 miliar. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bisa lagi disederhanakan jadi 3/2,5 miliar ya. Yang ini pecahan persen. Pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. A persen berarti A per 100. Ya, kita lihat bagaimana mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 15% berarti 15/100. Sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5 3. 100 bagi 5 20. Jadi 15/100 sama dengan 3/20. Kemudian mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Ya, 30% itu sama dengan 30/100. 30/100 itu sama dengan 0,30 atau 0,3. Boleh. Ya. 0,30 langsung aja. Kemudian pecahan per mil. Pecahan yang menggunakan lambang 0/00 yang berarti perseribuan. A per mil sama dengan A per 1000. Contoh 20 per mil berarti 20/1000 sama dengan 2/100 sama dengan 1/50.
pecahan terminal. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kita masuk pada operasi pada pecahan, pada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, nih 2/3 tambah 3/4 kurang 5/12. Nah, ya, bilangan pecahan ini dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila mempunyai penyebut yang sama. Nah, penyebutnya ini masih 3, ini 4 dan 12 belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara kita cari KPK dari 3, 4 dan 12. KPK kelipatan persekutuan terkecil sudah kita pelajari ya. 3, 4, 12, maka KPK-nya adalah 12. Nah, ini sekarang 3 ini supaya jadi 12 kali berapa? Kali 4, maka 2-nya penuh sekali dengan 4, makanya kita menjadi 2/3 kali 4/4. Kemudian 3/4, 4 ini supaya 12 dikali berapa? Kali 3. Supaya 4 jadi 12 dikali 3, maka 3/4 kali dengan 3/3 nih. Kemudian 5/12. Nah, 5/12 nggak perlu dirubah lagi karena sini penyebutnya sudah 12, sehingga ini menjadi 2/3 kali 4/4, ini menjadi 8/12 nih. 3/4 kali 3/3, 3 kali 3 9, maka ini 9/12 kurang 5/12. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Setelah sama langsung kita selesaikan pembilangnya, kita langsung selesaikan. 8 tambah 9 17, 17 kurang 5 12, maka ini menjadi 12/12 alias 1 ya. Ini contoh yang pertama, penjumlahan atau pengurangan ya. Oh, ini dia rumusnya. Kemudian yang contoh yang kedua, 1/2 dikurang 14/6 ditambah 3 ya, ini dia. Bagaimana caranya? Ini kita juga rubah ya. Ini 3 ini berarti 3/1, ini berarti 3/1. 261 berapa KPK-nya? 261 berarti KPK-nya adalah 6. 2 ini supaya jadi 6 kali 3, maka ini 1/2 dikali 3/3 kurang, ini 14/6 tetap. Baru ini 3/1, supaya 1 ini jadi 6 kali 6, maka 3/1 kali 6/6. 1/2 kali 3/3 ini menjadi 3/6 dikurang 14/6 tambah 3 kali 6 18/6 ya, ini 1 kali 18/6. Setelah penyebutnya sama semua, maka yang pembilangnya kita selesaikan. 3 kurang 14 negatif 11, negatif 11 tambah 18 berarti dia 7/6 ya, 7/6. 7/6 ini kalau kita sederhanakan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, jadi 7 bagi 6 1, sisanya 1, jadi 1/6. Jadi demikian perjumlahan dan pengurangan ya. Yang berikut perkalian. Perkalian A per B kali C per D itu kalau dikalikan sama dengan AC per BD. A dikali C, B kali D, ini dia langsung. Tidak perlu disamakan penyebut. Contoh, tentukan hasil perkalian berikut 5/7 kali 2 3/10. Nah, ini bentuknya pecahan campuran. Kalau ini bentuk pecahan campuran, maka dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 5/7 kali 2 3/10 dengan 5/7 kali 10 kali 2 20, 20 tambah 3 23, jadi 23/10. Nah, setelah dalam bentuk pecahan biasa, baru langsung kita kalikan. 5 kali 2 3 115 per 7 kali 10 70. Sama-sama dibagi 115 bagi 70 1, sisanya 45. Jadi 145/70. 45/70 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 9, 70 bagi 5 14. Jadi hasilnya adalah 19/14. Kemudian pembagian A per B dibagi C per D. Kalau pembagian ini pembagian, maka yang bilangan keduanya itu dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka A per B bagi C per D dengan A per B kali D per C. Maka langsung A kali D AD, B kali C BC. Contoh, hitunglah A 2/3/5 dibagi 3. Ya, B 2 bagi 4 1/2, C 5 2/3 bagi 3 2/5. Nah, kita lihat. Ini dia penyelesaiannya. 2/3/5 bagi 3, ini dirubah ke pecahan biasa ya, dirubah ke pecahan biasa, ini menjadi 5 kali 2 10, 10 tambah 3 jadi 13/5 dibagi 3, 3 ini jadi 3/1. Karena dibagi maka 3 yang bilang kedua ini dirubah, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, jadi 13/5 dikali 1/3, langsung kalikan 13 kali 1 13, 5 dikali 3 sama dengan 15, jadi 13/15.
Yang B 2 bagi 4,5. Nah, 4,5 ini kita rubah jadi 9/2. 2 kali 4 tambah 1, 9/2. Jadi 2 bagi 9/2. 9/2 dibalik, jadi 2 kali 2/9. 2 kali 2 4, jadi 4/9. Nih. Kemudian yang C. Nah nih, bilangan pecahan. 5 2/3 dibagi per 3 2/5. Per itu artinya bagi ya. Jadi 5 2/3 dibagi 3 2/5. Ini dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, pecahan biasa. 3 kali 5 15 tambah 2 17. Jadi 17 bagi 3, 17/3 dibagi 5 kali 3 15 tambah 2 17. 17/3 dibagi 17/5. Ya, ini 17 saya coret. Ya, ini berarti 17/3 dikali 5/17 ini. 17/3, 17/5 dibalik. Jadi 17/3 dikali 5/17. 17 saya coret. Nih sama nih, coret. Nah, ini dia. Kalian kemari. Tinggal 5/3. 5/3 itu sama dengan 1 2/3. Ya. Ini adalah operasi untuk pembagian. Nah, sekarang kita masuk yang berikut, soal cerita. Ada beberapa soal cerita yang akan diberikan. Soal cerita yang pertama. Kakak mempunyai uang sebanyak 80.000. 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapakah banyak uang yang ditabung? Ada dua cara ini. Cara pertama, cari dulu berapa untuk beli buku. Beli buku kata 3/5, maka beli buku 3/5 dikali 80.000. 80.000 itu adalah uangnya sini. Aneh. Jadi 35 kali 80.000, 3 kali 80.000 adalah 240.000 per 5. 240.000 dibagi 5 adalah 48.000. Nah, sisanya ditabung, berarti uang mula-mula kan 80.000, dibelikan buku 48.000, maka yang ditabung adalah 80.000 dikurang 48.000 sama dengan 32.000. Cara pertama. Cara kedua, ya sisanya berapa? Ini 80.000 dianggap satu bagian, yang dibelanjakan 3/5 bagian, jadi 1 dikurang 3/5. 1 dikurang 3/5 ini menjadi 5/5 dikurang 3/5. Kenapa ini dibikin 5/5? Karena di bilangan berikutnya penyebutnya adalah 5, maka saat ini kita rubah 5/5. Kalau berikutnya 7, misalnya 3/7, maka 7 diganti dengan 7/7. Karena 5 kita bikin 5/5. 5/5 dikurang 3/5, penyebut sudah sama. Langsung aja 5 kurang 3 2. Maka hasilnya 2/5 yang ditabung. Berapa rupiah? Maka sisa ditabung adalah 2/5 dikali uang mula-mula 80.000. 2 kali 80.000 160.000 per 5. Ini sama dengan 32.000. Jadi banyak uang yang ditabung adalah 32.000. Nah, inilah dia. Oke, yang berikut yang kedua. Jumlah murid kelas 7 di SMP Mandala adalah 75 anak. 2/5 diantaranya adalah murid laki-laki. Berapa banyak murid laki-laki di kelas 7 SMP Mandala? Jawab. Banyak murid laki-laki 2/5 dikali 7/5. Sama dengan, nah langsung ini. Karena sini ada 2/5 bagian murid laki-laki, maka 2/5 ini langsung kalikan ke jumlah total murid di SMP tersebut. Makanya menjadi 2/5 dikali 75, berarti 2 kali 75 per 5. 2 kali 75 150, jadi 150/5. 150 bagi 5 sama dengan 30 anak ya. Yang berikut, yang ketiga. Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, 1/4 bagian untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya ditabung. Nah, berapa bagian uang Pak Togar yang ditabung? Yang B, berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Nah, untuk mencari bagian ditabung itu sisanya, maka 840.000 ini kita anggap satu bagian, sehingga yang bagian ditabung itu dengan 1 dikurang 1/3 dari kebutuhan rumah tangga, dikurang lagi 1/5 dari membayar pajak, dikurang lagi 1/4 dari biaya pendidikan anak ya. Ini ada 3, ada 5, ada 4 penyebutnya. 3, 5, dan 4 ini KPK-nya adalah 60. Jadi 1 ini kita rubah jadi penyebutnya kita rubah jadi 60.
Maka yang satu ini kita rubah jadi 60 per 60. Makanya dia 60 per 60 dikurang. Ini sepertiga. 3 ini kita rubah jadi 60. Kali berapa? Kali 20 supaya dia 60. Maka yang satu ini kita kali dengan 20. Maka ini kurang 20. 21 kali 20, 20. Maka ini 20 per 60. 1/5. 5 ini kali berapa supaya dia jadi 60? Dikali 12 ya. Maka satu ini kalikan dengan 12. Maka ini kurang 12 per 60. 4 kali berapa supaya 60? Kali 15. Ya, maka satu ini pun kita kali dengan 15. Jadi kurang 15 per 60. Nah, setelah ini penyebutnya sudah sama semua. Maka pembilannya tinggal kita kurangkan. 60 kurang 20 kurang 12 kurang 15 per 60. Ingat ya. 60 kurang 20 40, 40 kurang 12 28, 28 kurang 15 sama dengan 13. Maka hasilnya adalah 13 per 60 bagian. Jadi bagian uang Pak Togar yang tabung adalah 13 per 60 bagian dari gaji seluruhnya. Ya, itulah dia soal cerita yang ketiga bagian A. Nah, berikut yang bagian B, bagaimana penyelesaiannya? Bagian B, berapa rupiah bagi masing-masing kebutuhan? Kita tengok di sini. Gaji sepertiga bagian digunakan kebutuhan rumah tangga, maka kebutuhan rumah tangga sepertiga dikali 840.000, yaitu 1 kali 840.000, 840.000 dibagi 3 yaitu 280.000. Membayar pajak di sini ada 1/5 bagian. Di 1/5 kali 840.000, 1 kali 840.000, 840.000 per 5. 840.000 dibagi 5 adalah 168.000. Biaya pendidikan anak yaitu 1/4 bagian, maka biaya pendidikan anak 1/4 kali 840.000, 1 kali 840.000 jadi 840.000 dibagi 4. Ya, ini sama dengan 210.000 rupiah. Nah, sisa uang ini tabung ya, tinggal kurangkan aja. Uang mula-mula 840.000 dikurang 280.000 dikurang 168.000 dikurang 210.000. Ini sama dengan 840.000 dikurang 658.000. 658.000 ini diperoleh dari 280.000 tambah 168.000 tambah 210.000 ditambahkan semua jadinya 658.000. Jadi 840.000 dikurang 658.000 hasilnya adalah 182.000. Nah, ini dia. Ya. Oke. Lanjut. Soal cerita yang keempat. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak putri. Ibu ini berhasil membagikan sehelai kain sutra yang masing-masing panjangnya 92/3 ya, 92/3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. Tentukan panjang masing-masing kain tersebut. Nah, panjang kain yang diperoleh masing-masing putrinya adalah panjang seluruh kain dibagi dengan jumlah putrinya yaitu 3 orang. Jadi 92/3 dibagi 3. Kenapa 3? Karena putrinya ada 3. Kalau ada 5 bagi 5. Ya, 92/3 dibagi 3. 92/3 ini pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 9 27. 27 tambah 2 29. Makanya 29 dibagi 3 dibagi 3 ini dirubah jadi 3/1. Maka sesuai dengan aturan pada pembagian, maka 3/1 ini dibalik jadi 1/3. Tanda bagi jadi dikali. Jadi 29/3 dikali 1/3. Nah, 29 kali 1 29, 3 kali 3 9. Maka ini hasilnya adalah 29/9. 29 bagi 9 itu 3, sisanya 2. Maka ini sama dengan 32/9. Jadi panjang kain sutra yang diterima oleh masing-masing putri ibu tersebut adalah 32/9 meter ya. Oke. Nah, itulah dia tadi yang nomor 4. Sekarang masuk contoh soal cerita yang kelima. Menjelang hari raya Idul Fitri, tarif angkutan antar kota naik 15%. Tarif pada hari biasa 30.000. Berapakah tarif angkutan pada hari raya Idul Fitri? Nah, kenaikan tarif angkutan itu 15% kali tarif hari biasa. Ya, jadi 15% kali 30.000. 15% itu 15/100 kali 30.000. 15/100 kali 30.000 berarti 15 kali 30.000 450.000. 450.000 dibagi 100 sama dengan 4.500 rupiah. Maka tarif angkutan pada hari raya adalah tarif lama ditambah kenaikan tarif, yaitu 30.000 ditambah 4.500 sama dengan 34.500. Ya.
Nah, setelah kita masuk pada soal cerita tadi, yang terakhir kita masuk latihan ya. Ayo berarti ini ada 3 soal. Nah, ini kerjakan benar-benar sebagai latihan ya. Ya demikianlah materi kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.